Pertama, kenapa masjid harus dibuka sebelum yang lain? Suatu negara harus ada rohnya. Roh keagamaan kita mesti betul. Nanti setelah ini baru kantor dan mall bisa buka. Setelah masjid buka, gereja buka, silakan ini. Ya, harus ada rohnya bangsa ini. Buat apa kita peringati satu Budi Pancasila kalau kita tidak melaksanakan yang tertinggi itu kepada dapat diskon enggak? Enggak dapat. Ada diskon. Masa 179 enggak ada diskon? Mantan Wakil Presiden Yusuf Kala melontarkan sindiran kepada Presiden Jokowi. Hal itu terkait pernyataan mantan Wapres itu yang menyebut penerapan protokol kesehatan di masjid lebih mudah diatur dibandingkan pasar atau mal. Menurutnya, sejak awal pemerintah memang tidak membuat regulasi yang sesuai kebutuhan masyarakat. Selain itu, pemerintah disebut tak melakukan riset yang memadai dalam menangani wabah COVID-19. Akibatnya, semua menjadi bias, dan hal ini terbukti dari persoalan penanggulangan COVID-19 di rumah ibadah seperti masjid. Seakan-akan masjid seperti biangnya penyebaran, padahal tidak terbukti sama sekali. Presentasinya kecil dibandingkan pasar dan mal. Akibat absurdnya regulasi COVID-19, maka adalah wajar jika kemudian Yusuf Kala kesal dan melontarkan sindiran. Itu lantaran dirinya menilai lamban dan tidak terukurnya penanganan wabah ini. JK adalah sosok penuh pengalaman dan sudah malang melintang di birokrasi. Sosok asal Sulawesi Selatan itu pernah menjabat Menkopdesra dan Wapres di era SBY. Di era itu pula JK tampil terdepan menanggulangi bencana besar dan menyelesaikan konflik di Aceh. Bahkan JK kini menjabat sebagai Ketua Umum PMI dan Ketua Dewan Masjid Indonesia, yang kemudian bisa mengukur bagaimana penanggulangan bencana yang diukur dengan impact ekonomi. Terlepas merenggangnya hubungan Jokowi-JK, masukan JK tetap harus diperhitungkan pemerintah. Selain mantan wakil presiden, Yusuf Kala juga pengusaha dan ekonom yang sangat paham dampak seperti apa yang menyebabkan lembahnya pertumbuhan ekonomi. Dan kalau diukur dalam standar prioritas, barangkali pembukaan mal bukanlah satu-satunya jalan utama. Pertanyaannya, kenapa harus mal yang menjadi seremonial new normal? Kondisi ini mungkin yang terlintas di benak masyarakat dan mempertanyakan ada hubungan apa antara Jokowi dengan para pengusaha. Sementara masjid dan tempat ibadah masih belum jelas cuntrungnya dan terkesan terjadi diskriminasi antara persoalan sosial keagamaan dan sosial ekonomi. Lagi-lagi Jokowi mendowngrade dirinya di saat perayaan Pancasila pada tanggal 1 Juni, mengenyampingkan frasa ketuhanan yang Maha Esa. Seharusnya dari masjid yang dipakai oleh umat Islam terbesar di Indonesia, Presiden Jokowi harus memulai kebijakan besarnya dan menjadikan warga Muslim sebagai benteng penanganan COVID-19.